Halo guys, kembali lagi bersama kami, Spoilo. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film bergenre petualangan, aksi dan fantasi, yaitu Avatar: The Way of the Water. Cerita ini menceritakan tentang Jake Sully yang tinggal bersama keluarga baru yang ditemukan terbentuk di Pandora, bulan ekstrasolar. Setelah ancaman yang akrab kembali untuk menyelesaikan apa yang sebelumnya dimulai, Jake harus bekerja dengan istrinya, Neytiri, dan tentara perlombaan Navy untuk melindungi rumah mereka. So, apa yang terjadi selanjutnya? Tanpa banyak bacot lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Awal mula setelah Jake Sully menikahi Neytiri, mereka mempunyai dua orang anak, yaitu Neytiri dan Loak. Kemudian mereka mengadopsi seorang anak perempuan bernama Kiri, anak yang terlahir dari Avatar Grace. Seorang anak perempuan yang pembuahannya masih misteri. Dan setelah itu Neytiri melahirkan anak keempat mereka, yaitu Tok. Mereka selalu menyanyikan songkor untuk mengingat setiap maniknya adalah kehidupan mereka. Satu manik untuk kelahiran putra mereka, satu manik untuk mengadopsi putri mereka, Kiri, dan satu manik untuk komuni pertama dengan Eiwa. Saat mereka mengirim kembali orang langit ke bumi, beberapa dari mereka menetap, yaitu pakar sains setia pada Navi, dan Spider, anak kecil yang terjebak di sana. Terlalu muda untuk kapsul trio. Bagi Neytiri, Spider adalah orang asing yang selalu bermain bersama anak-anaknya. Bahagia itu sederhana, tetapi hanya sekejap. Orang langit datang lagi dan merusak kaum Navy. Satu persatu kemudian, ketika orang langit datang ke tempat Pandora, kaum Navy tinggal di camp teratas, Benteng Omatia. Beberapa dari orang langit menjadi avatar, tubuh mereka besar, kekar, dan tentunya berwarna biru. Dalam misi kali ini, Kolonel Miles yang memimpin pasukannya. Setiap ada orang lain yang datang, pasti Jake Sully dan kaum Navy lainnya akan menghancurkannya. Namun beberapa hari kemudian, anaknya bernama Locke membuat satu kesalahan yang membuat dia dihukum dilarang terbang ke sebulan. Di kota Brickhead, Kolonel Miles bersama timnya pergi menemui Jenderal Ardmore. Tujuan mereka menaklukkan Pandora adalah untuk menjadikan tempat tinggal manusia baru. Dalam rencana baru, mereka menarikkan Magic. Mereka mulai masuk ke wilayah Avatar dengan berpura-pura menjadi pribumi. Loak dan saudara-saudaranya yang sedang menjelajahi bangkai pesawat tidak sengaja menemukan jejak dari kapten. Mereka mulai melacaknya dan akhirnya melihat Kapten Miles dan timnya yang sedang menelusuri pesawat-pesawat perang lainnya. Kemudian Loak berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. Mengetahui itu, ayah dan ibunya dan kakaknya langsung bergegas ke tempat mereka. Namun Kapten Miles berhasil menangkap Loak dan saudarinya untuk menjadikannya umpan guna memancing Magic. Magic dan istrinya berusaha menyelamatkan anak-anaknya. Mereka berhasil membunuh beberapa avatar palsu yang menyergap anak-anak mereka. Namun Kapten Miles dan timnya memberi perlawanan yang keras. Magic beserta keluarganya terpaksa kabur. Namun naas, Spider jatuh ke jurang. Kapten Miles menangkapnya dan membawanya pergi. Jake mengajak istrinya agar segera pergi dari hutan. Setelah beberapa perdebatan, akhirnya istri Magic pun menyetujuinya. Di sisi lain, General Miles juga menyiksa Spider demi mendapatkan informasi darinya. Namun, Kapten menghentikannya. Kapten mulai mendekati Spider dengan pendekatan yang baik. Jake dan keluarganya melakukan upacara perpisahan. Ia menyerahkan jabatan pimpinan pada Tersem. Jake dan keluarganya mulai pergi untuk mencari tempat perlindungan. Mereka pergi ke arah laut, berharap diterima oleh orang laut. Jake dan keluarganya sampai di desa Medcaina. Beberapa rakyat laut mulai mengecek ekor mereka yang berbeda dari mereka. Mereka bertemu dengan Tonowari, kepala desa Medcaina, bangsa batu kara. Lalu mereka bertemu Ronald, Tasik atas Medcaina. Setelah beberapa perdebatan, akhirnya Tonowari dan Ronald mengizinkan mereka tinggal di desa Medcaina. Kemudian, Jake dan keluarganya mulai mempelajari cara hidup di laut. Mereka mempelajari semua trik dari berenang, menunggang, dan mencari makan. Meskipun susah payah, akhirnya mereka berhasil menguasainya. Kapten dan timnya memaksa Spider untuk ikut mereka mencari Jake. Mereka mulai cara hidup seperti avatar, makan seperti avatar, menunggang seperti avatar, dan berbicara seperti avatar. Lalu pada suatu ketika, beberapa orang laut mengganggu dan mengejek Kiri. Mereka berkata bahwa ia bukan avatar sejati. Lalu Loak, Nettie membela adiknya, hingga menyebabkan perkelahian. Yang mereka pukul ternyata adalah anak dari kepala suku, Auno. Lalu Jack menyuruh Loak untuk meminta maaf pada Auno. Auno memaafkannya, tapi hanyalah jebakan saja. Auno membawa Loak ke sisi laut terlarang untuk berburu. Namun Auno dan teman-temannya malah meninggalkan Loak sendiri di lautan. Mirisnya Loak dijadikan mangsa oleh monster laut.
Loak berusaha berlari dari kejaran monster itu demi hitap hidup, hingga akhirnya seekor Tulkun menyelamatkannya. Tulkun itu sirip kirinya buntung akibat serangan manusia yang memburu Tulkun. Loak dan Tulkun itu menjadi teman baik. Di sisi lain, Kiri berkata kepada Jack bahwa ia merasakan Ewa. Ia bisa merasakan kehadiran Ewa yang begitu dekat dengannya. Mengetahui Loak berada di bagian laut terlarang, Jack pun mencarinya. Loak menyuruh Tulkun untuk tetap bersembunyi. Kepala desa menyalahkan Aunung atas apa yang telah terjadi. Namun Loak berkata bahwa ialah yang bersalah. Ketika Aunung bertanya mengapa Loak membela, lalu Loak menceritakan kepada saudara dan Aunung tentang apa yang dialaminya kemarin. Dan mereka berkata kalau Tulkun yang Loak temukan bernama Papayakan. Payakan adalah Tulkun pembunuh yang dibuang. Tulkun tidak pernah berenang sendirian, namun Payakan sendiri. Waktu yang sama, para Tulkun-Tulkun yang baru berimigrasi pun pulang. Mereka bertemu dengan saudari-saudari roh mereka. Di waktu itulah mereka saling bertukar cerita satu sama lain. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tonowari memberitahukan kepada Jack bahwa ada orang langit yang mencari mereka. Para orang langit itu ditemani oleh seorang bocah yang bisa bahasa Na'vi. Kapal yang diambil alih oleh kolonel mulai melancarkan misinya. Mereka mulai membunuh Tulkun. Hanya demi mendapatkan Amrita, minyak awet muda. Mereka berhasil mendapatkannya dan membunuh Tulkun itu. Serta mereka berhasil mendapatkan Amrita, minyak awet muda yang satu botol kecilnya seharga 80 juta. Ronald melihat Tulkun yang bernama Roa. Roa adalah saudari roh Ronald. Dia adalah pengubah lagu, sangat dihormati. Penduduk desa selalu bernyanyi bersama para Tulkun. Jack dan istrinya melihat di badan Tulkun ada parang pelacak. Jack segera mencabutnya dari badan Roa. Mengetahui hal itu, Ronald memberikan perintah untuk menyerang warga langit. Namun Jack menghalanginya. Setelah beberapa perdebatan, akhirnya orang laut setuju dengan saran Jack untuk menyuruh Tulkun segera pergi dari daerah Batu Karang agar terhindar dari warga langit. Jack juga menyarankan jika Tulkun terkena alat pelacak dan mereka mengetahuinya, mereka harus segera memberitahukannya kepada Jack agar alat pelacak itu bisa dimatikan. Namun Payakan telah tertembak oleh alat pelacak. Loak dan teman-temannya yang menyadari hal itu langsung berusaha melepas alat pelacak itu setelah berada di dekat mereka dan ingin membunuh Payakan. Mengetahui hal itu, Netiam segera memerintahkan Loak untuk mengontak ayahnya. Jack mendengar hal itu dan Jack segera memberitahu kabar tersebut kepada seluruh warga desa Medcaina. Mereka pun bergegas pergi ke tempat Loak dan teman-temannya, mulai melanjutkan penyerangannya kepada Payakan. Kolonel Miles melihat bahwa ternyata di samping Payakan ada Loak dan teman-temannya. Ia pun mulai berusaha untuk menangkap mereka. Alat pelacak pada Payakan pun terlepas dan Loak menyuruh Payakan untuk segera menjauh dari tempat itu. Awak kapal iblis yang menyadari bahwa alat pelacak itu dilepas. Mereka mulai mengejar Loak dan teman-temannya. Setelah pengejaran yang cukup panjang, akhirnya Kolonel Miles pun berhasil menangkap Loak. Akhirnya Jack dan seluruh prajurit desa Medcaina pun tiba untuk menyelamatkan Loak dan teman-temannya. Jack yang sadar bahwa Tuk, Loak, dan anak Tonowari di Sandra pun menghentikan para prajurit Kolonel Miles. Kolonel Miles menawarkan cara damai, yaitu Jack menyerahkan diri, dan mereka tidak akan membunuh Loak. Jack menyetujuinya. Ia datang sendiri dengan diawasi oleh istrinya melalui udara. Pada saat yang bersamaan, Payakan ternyata kembali. Payakan berenang dan melompat ke atas kapal iblis. Perperangan pun pecah. Payakan berhasil memporak-porandakan dek kapal iblis. Para pemburu Tulkun pun mulai menarikkan Payakan. Istri Jack seorang diri mempertahankan parameter udara dari serangan pesawat. Beberapa orang langit mulai mengejar Kiri dan teman-temannya. Namun Kiri berhasil mengalahkan mereka. Spider yang berada di dalam kapal iblis mulai berusaha merusak kapal. Usahanya membuat hasil kapal iblis pun tertabrak karang dan mengalami bocoran. Para pemburu Tulkun menembakkan peluru untuk memiliki tali guna menghambat laju Payakan. Namun Payakan berhasil menghindar. Melihat tali itu di tubuhnya dan menarik kapal pemburu Tulkun hingga terhempas di batu karang. Tapi pemburu Tulkun tidak menyerah. Ketika mereka sedang menyiapkan senjata, Payakan yang masih terikat dengan tali melompat melangkahi kapal pemburu Tulkun dan menghancurkannya. Netiam berusaha menyelamatkan saudaranya untuk menjadi sandera, namun Loak mengajakkan Netiam untuk menyelamatkan Spider juga. Naas, ketika Tuk-Tuk berusaha menyelamatkan Kiri, ia malah tertangkap oleh Kolonel Miles. Di sisi lain, Netiam dan Loak berhasil menyelamatkan Spider, namun Netiam tertembak dan Loak pun segera membawanya ke tempat ayahnya. Namun takdir berkata lain, Netiam pun mati. Kolonel Miles kembali mengontak Jack. Miles mengatakan bahwa putri Jack bersamanya. Miles menawarkan pertukaran, yaitu Jack ditukarkan dengan kedua putrinya. Setelah menenangi istrinya, Jack pun mengajaknya untuk menyelamatkan putri mereka.
Spider menawarkan diri untuk membantu Jake. Jake menyuruh Loak untuk tetap menemani jasad Nethiam. Namun Loak memilih menyelamatkan saudarinya. Jake dan Spider mulai menyelinap ke kapal iblis. Jake meledakkan beberapa bagian kapal dan berusaha untuk menyelamatkan kedua putrinya. Tentu saja istrinya juga ikut membantu. Namun pada pertarungan yang cukup panjang, busur pemberian leluhur milik istri Jake patah. Di saat bersamaan, Jake berhasil menyelamatkan Tuk, tapi tidak dengan Kiri. Kiri masih tetap disandera oleh Kolonel Miles. Spider berusaha untuk membujuk Kolonel Miles agar melepaskan Kiri. Kemudian datanglah istri Jake dan balik menyerang Spider. Istri Jake mengancam untuk membunuh Spider. Kolonel Miles pun akhirnya patuh dan melepaskan Kiri. Ketika Jake dan keluarganya hendak lari, Kolonel Miles pun mengatakan bahwa selama Miles hidup, ia akan terus mengejar Jake dan membunuh seluruh keluarganya. Jake yang naik pitam langsung menyerang Miles. Pertarungan sengit antara Jake dan Miles pun terjadi. Tumpahan minyak yang jatuh ke laut mulai terbakar, membuat istri Jake dan anak-anaknya terpaksa kembali ke kapal iblis. Jake akhirnya berhasil mengalahkan Kolonel Miles, namun Jake terjebak dan mulai kehabisan nafas di dalam air. Lalu datanglah Loak bersama Spider dan Kiri untuk menyelamatkan Jake. Jake berhasil diselamatkan oleh Loak. Kiri berhasil menyelamatkan mereka. Mereka semua berusaha keluar dari kapal yang tenggelam, dipandu oleh ikan-ikan mas. Dan keluarga Jake berhasil selamat kecuali Nethiam. Oke guys, terima kasih udah nonton video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami agar kami makin semangat untuk membuat video selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin merequest film untuk selanjutnya, bisa di-chat di kolom komentar agar kami bisa menceritakannya di next video. Thank you buat teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Bye-bye.